Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 11 Februari 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan rekomendasi wisata yang menarik untuk Anda kunjungi Tribuners. Dan pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Anda untuk berkulineran di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ada kuliner rage yang merupakan satu jenis di antara kuliner yang cukup populer di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Rage ini merupakan kuliner sate yang diolah dari daging babi yang dipanggang di atas api arang. Ciri khas dari rage ini adalah potongan daging yang besar-besar dibanding sate pada umumnya. Untuk tahu Tribuners bagaimana kelezatan dari makanan ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami ada Rio Nur dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Rio. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Rio bisa Anda informasikan terkait dengan sajian kuliner ini. Kenapa sajian kuliner ini dinamakan sebagai rage? Ya, rage ini berasal dari kata rageyen, merupakan bahasa Tontembuan, salah satu subetnis di Minahasa. Awalnya rageyen ini sebagai kata perintah untuk membakar sesuatu, misalnya makanan, misal membakar jagung atau bakar singkong atau bakar daging, kemudian berkembang menjadi kata yang lebih spesifik untuk membakar daging. Belakangan terus berkembang hingga menjadi sebuah nama kuliner. Demikian. Galian pasir yang dipercantik oleh warga. Beberapa galian tampak pula menyerupai gua. Tak heran tempat ini pernah menjadi lokasi pengambilan beberapa film. Tebing koja ini kerap pula digunakan oleh pengunjung sebagai lokasi prawedding. Biasanya selain di atas berfoto di tebingnya, ada juga gua. Ada pula berfoto di rakit bambu, menyusuri air rawa bekas galian pasir. Lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, Rafsan Zani dari Warta Kota. Halo, selamat sore, Rafsan. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, menjadi salah satu tempat destinasi wisata, Rafsan, bisa Anda informasikan kisah awal dari hadirnya tebing koja ini seperti apa? Ya, terima kasih rekan Mufti. Ya, memang di Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, terdapat salah satu tempat wisata yang bernama Tebing Koja ataupun kerap dipanggil dengan sebutan Kandang Godzilla.
Dan ini awalnya dibuka tahun 2016 lalu. Dari keterangan warga yang saya peroleh di lokasi, ini merupakan bekas galian pasir dulunya yang kemudian tidak lagi dipergunakan dan dipindah oleh warga. Dan populernya ini adalah dikasihkannya, sehingga dari sosial media Tebing Koja semakin terkenal dan viral, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan maupun lokal maupun dari luar daerah Kabupaten Tangerang. Ya, sementara itu di lokasi juga memang terdapat beberapa pemuda yang menunjukkan bagian mana saja spot-spot foto yang bagus untuk para pengunjung. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, Rafsan. Lalu bagaimana setelah memang dibuka dan juga menjadi viral begitu? Bagaimana kondisi Tebing Koja saat ini, Rafsan? Ya, terima kasih rekan Mufti. Memang kondisi dari Tebing Koja saat ini memang cukup berbeda dari dulu, karena di kondisi saat ini ketika pandemi seperti ini memang tidak banyak perawatan yang terjadi di Tebing Koja. Meskipun memang ini adalah buatan manual, buatan manusia sendiri, namun beberapa penataan tampak tidak terjadi di Tebing Koja. Dan tiket masuk ke dalam memang cukup murah sekali, hanya 5.000, dan juga tiket parkir 5.000. Sementara untuk anak-anak tidak diperbolehkan untuk menaiki tebing karena tidak adanya pagar pembatas di atas sehingga rawan, dan hanya orang dewasa yang diperbolehkan untuk naik ke atas. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, lalu rekan Rafsan, dari memang sebelumnya memang banyak viral dan juga memang banyak juga pengunjung yang datang. Lalu apa harapan para pengelola sendiri setelah adanya COVID-19 yang menerjang di wilayah sana, Rafsan? Ya, dapat kami sampaikan memang semenjak 2021 ataupun baru-baru ini, pengelolaan di Tebing Koja tidak lagi seperti dulu, di mana hanya satu pintu masuk, pembayaran parkir, kemudian pembayaran tiket masuk. Sementara kemarin ketika kami kunjungi, ada 3 pintu masuk, dan di depan memang sudah ditunggu oleh beberapa pemuda yang langsung mengarahkan wisatawan untuk ke bagian mana saja. Dan ini memang ada 3 pengelolaan, selain PT ada juga yang dikelola oleh warga itu sendiri. Jadi hal itu pula yang membuat berbeda-beda pendapatan yang masuk untuk para pemilik, seperti itu rekan Mufti. Dan harapan dari mereka tentunya ingin memperindah lagi, menata lagi, namun terkendala dengan dana, seperti itu. Karena memang untuk masuk ke dalam sudah terbagi, tidak lagi satu pintu seperti dulu, telah menjadi 3, seperti itu rekan Mufti. Baik, Rafsan, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Rafsan. Baik Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners jalan-jalan ke ibu kota Jakarta. Untuk warga Jakarta dan Tribuners yang berada di sana bisa mencoba datang ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ada banyak aktivitas menarik yang bisa Tribuners lakukan di sana. Mulai dari berkunjung ke mall, berburu pakaian branded bekas layak pakai, sampai kulineran. Dan bagi Anda yang gemar berbelanja tapi mau hemat budget, ini berburu busana branded second layak pakai alias thrifting bisa menjadi alternatifnya. Nah, Pasar Senen ini Tribuners dikenal sebagai salah satu tempatnya. Dan seperti apa informasi lebih lengkapnya, sudah ada Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat sore rekan Pebi. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Pebi bisa Anda informasikan kepada kami tentang pengalaman Anda, pengalaman seru Anda ini berbelanja thrifting di Pasar Senen seperti apa? Ya, Mufti, terima kasih. Jadi bagi Tribuners nih yang gemar berburu barang-barang branded atau pakaian begitu, khususnya yang second, namun masih layak pakai atau dengan istilah thrifting, bisa berkunjung ke Pasar Senen di Jakarta Pusat. Nah, memang Pasar Senen ini menjadi salah satu alternatif lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Di sini terdapat banyak penjual pakaian bekas layak pakai begitu dengan harga yang miring, mulai dari
jeans, kemudian juga ada jaket, ada hoodie, ada kemeja, bahkan kaos dan juga lain-lain begitu Mufti. Nah,